Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qad hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, selawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada detik malam hari ini barokah kedua orang tua kita masing-masing, barokah guru kita masing-masing, barokah Aba K. Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syafaat baginda Rasulillah senantiasa Allah limpah curahkan buat saya dan jamaah semuanya. Tidak lupa buat anak dan keturunan kita masing-masing, sanak famili kita masing-masing, dan juga buat orang-orang yang kita cintai. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesuai yang tadi saya katakan, Allah menjadikan orang menurut takaran dan ukurannya masing-masing, maka terimalah apa yang Allah tentukan atas diri kita, karena itu adalah bagian kodrat kita. Betul? Jangan pernah mengeluh dengan keadaan, jangan pernah menangisi sebuah penyesalan. Cukup kita terima dengan lapang dada apa yang Allah kehendaki atas kita, karena itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita semuanya. Allahumma. Betul apa betul? Kamu yang diberikan badannya agak besar, bersyukurlah, karena memang takaran dan ukuranmu demikian. Yang diberikan rambut lurus, terimalah, nggak perlu diputer-puter pakai batang daun singkong. Kan zaman dulu kayak gitu ya, supaya keriting dijepit pakai batang daun singkong, dipelintir, terima saja kodrat yang sudah Allah berikan. Kamu yang rambutnya ikal, tidak perlu dilurus-luruskan, pakai catok segala, betul apa enggak? Pakai digosok segala, atau zaman sekarang smoothing, betul? Padahal menurut Allah kamu cocok yang memang ikal. Itulah manusia tidak pernah bisa menerima kenyataan yang ada, karena manusia bergerak atas dasar hawa nafsunya, Allah berkehendak atas Rahman dan Rahimnya. Gitu. Kurang spontan. Betul apa tidak? Betul. Kamu dan saya adalah manusia yang masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Sedangkan Allah Sang Maha Kuasa mengendalikan kita dengan kasih dan sayangnya. Maka terimalah kasih sayangnya Allah, bersyukurlah atas kasih sayangnya Allah. Jangan berontak, jangan meronta dengan kasih sayangnya Allah, karena apabila engkau melakukan satu buah pemberontakan, itu dinamakan tidak ridho dengan segala ketentuan. Jangankan tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak terima dengan undang-undang yang ada di negara saja, itu dibilang namanya makar. Betul ya? Betul. Ngerti makar apa enggak? Enggak pakai oni ya. Kalau pakai oni jadinya makaroni. Betul? Jadi jangan makar dengan apa yang Allah kehendaki atas dirimu. Terimalah, karena Allah punya tujuan yang memang kita tidak pernah tahu. Nikmati masa sulitnya, syukuri masa senangnya. Nikmati masa mudanya, betul apa tidak? Nanti hasilnya kamu akan dapatkan di masa tuanya. Karena yang namanya hidup ada masa ke masa. Ada masa balita, masa muda, betul? Masa tua. Jadi masa ke masa ini adalah satu buah perjalanan.
yang dimana masa itu Allah selalu menghendaki kepada saya dan jamaah untuk tidak pernah lupa atas segala pemberian-pemberian Allah, sampai Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Barang siapa yang syukur atas segala pemberianku, nikmat-nikmatku, maka niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Namun sebaliknya, jika engkau kufur dengan nikmat-nikmatku, sungguh adabku lebih pedih. Naudzubillah. Sudah dikasih sebenarnya rambu-rambu oleh Allah, tapi terkadang kita mampu mengucapkan, sulit untuk mengamalkan. Bisa menghafal, kadang lalai di dalam satu buah perbuatan. Betul atau tidak? Betul. Maka lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani inilah ada rutinitas di mana-mana, salah satunya rutinitas di Jumat malam Sabtu. Kita mengadakan istiqomah di tempat ini untuk saling mengingatkan bahwasanya nikmati masa mudamu, berjuang di masa mudamu, carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya di masa mudamu agar di masa tuamu kamu akan menuai hasil dari apa yang engkau kerjakan di masa muda. Betul? Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah mengeluh di dalam masa mudamu, dan jangan berleha-leha, jangan malas-malas. Jangan malas-malasan. Jika engkau semangat di masa mudamu, kamu akan menuai hasil di masa tuamu. Jika engkau malas-malas di masa mudamu, maka kamu akan menyesal di masa tuamu. Tidak sedikit dari kita yang hadir malam hari ini mungkin ada sedikit penyesalan. Andaikan saya tahu betapa pentingnya kita belajar di sekolah, maka saya akan sungguh-sungguh. Betul. Tapi di saat masa sekolah kadang rajin bolos. Betul. Sering nggak masuk. Betul apa enggak? Makanya Allah yang memesankan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Apa katanya Allah? Wal asri, demi Masa. demi masa. Karena memang hidup ini dari masa ke masa. Ada masa senang, ada masa susah. Makanya di saat masa senang datang kepadamu, jangan busungkan dada, jangan besarkan kepala, dan jangan jadi orang yang sombong. Karena apa? Karena masa itu hanya sementara, nanti pula akan datang masa sulitmu. Yang datang sekarang membawa masa sulitmu, jangan kecil hati, karena masa senang ada di hadapan kita. Allahumma kalau saat ini kamu berada di masa sulit, masa senangmu sedang menunggumu, jangan berdiam diri. Langkahkan kakimu dengan keyakinan, ketakwaan, keimanan kepada Allah untuk menjumpai masa senang. Alhamdulillah. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Masa muda berada dalam kerugian jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang tadi saya sampaikan. Jangan malas di masa muda, karena innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yang masa balita bisa rugi, yang masa muda bisa rugi, yang masa tua juga bisa rugi. Karena masa tua bukan akhir dari segalanya. Masa tua adalah awal untuk menempuh kehidupan yang abad dan abada. Alhamdulillah. Gunakan masa tuamu, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang merugi. Katanya Allah, innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia yang berada di masa-masa berada dalam kerugian. Masa jayamu kamu bisa rugi, masa sengsaramu juga kamu bisa rugi, masa aktivitasmu bekerja kamu bisa rugi, masa nganggurmu juga kamu bisa rugi. Karena Allah yang mengatakan demikian, tidak ada kedustaan di dalam ayat-ayat Tuhan. Betul? Betul? Masa kamu sendiri kamu bisa rugi, di masa kamu bersama juga kamu bisa rugi. Innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian.
illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah. Mana manusia yang berada dalam masa dan dia beriman kepada Allah? Saudaraku, jika engkau berada di masa muda, engkau beriman kepada Allah, engkau akan bersungguh-sungguh di dalam masa mudamu. Kenapa? Karena kamu percaya apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, apa yang kamu perbuat ada dua malaikat yang akan mencatatnya. Ada raqib di sisi kananmu, ada atid di sisi kirimu. Apa yang akan kau torehkan di tinta malaikat raqib, apa pula yang akan kau torehkan di tinta malaikat atid, maka masa tuamu kamu akan menuainya. Gitu. Betul? Maka bersyukur kita kepada Allah jamaah. Selain orang tuanya, di masa tua dikenalkan dengan pengajian zikir dan manaqib Syaikhul Qadir Jilani, orang tuanya pun melibatkan anak-anak yang di masa mudanya. Alhamdulillah. Bahkan masa balitanya pun dilibatkan sudah. Ada yang digendong, ada yang dituntun, ada yang dibopong. Betul? Kenapa? Karena dia berpikir innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jangan sampai turunan saya berada dalam kerugian, jangan sampai anak-anak saya berada dalam kerugian. Maka supaya mereka tidak berugi, maka illal ladina amanu, jadikanlah mereka pengecualian dari orang-orang yang rugi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Anak muda yang punya keyakinan, dia akan berkata, hidup tidak ada yang kekal dan abadi. Hari ini saya menganggur, besok bekerja, mudah dengan kuasa Allah. Hari ini sendiri, besok bersama, mudah dengan kuasa. Tidak ada anak muda yang putus asa lantaran urusan-urusan masa mudanya. Anak muda yang putus asa adalah anak muda yang lemah iman, lemah keyakinan. Betul? Tapi anak muda di masa mudanya yang punya keimanan, dia bisa mampu berkata kepada orang tuanya, "Ma, Bapak, doakan anakmu agar rahmat Allah tercurahkan kepadaku. Aku percaya Allah kuasa di atas segala-galanya. Bapak dan ibu boleh berada dalam kemiskinan lewat doamu yang ada di dalam kehidupanku, lewat kasih sayang Tuhanku yang menyertaiku. Aku dengan kuasanya akan mampu mengangkat harkat dan derajat keluarga." Betul? Itu anak muda yang beriman. Lalu selain masa muda ada masa tua. Masa tua yang beriman adalah orang yang termasuk pengecualian dari orang-orang yang rugi di dalam masanya. Yang tua juga berkata, "Nak, jangan pernah kecil hati jadi manusia. Jangan kamu lihat harta ibu bapakmu yang enggak seberapa. Jangan kamu lihat pendidikan ayah dan ibumu yang tidak tinggi-tingginya. Tapi lihat dan tataplah kuasa Tuhanmu. Yakinilah pertolongan Tuhanmu. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada kesulitan di dalam apa yang dikehendakinya. Aku tidak punya apa-apa, harta tidak punya." Maka dia mengatakan kepada anak dan keturunan di masa tuanya, "Jangan kecil hati. Sampai hari ini ayah dan ibumu tidak ada kecil hati sama sekali. Karena ayah punya keyakinan, ayah akan bertemu dengan yang ayah cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Amin. Betul? Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan membuang-buang air mata hanya kenikmatan dunia. Cukup engkau berikan air matamu kepada Tuhanmu saja. Cukup engkau berikan tetesan dan kucuran air matamu di hadapan Dia saja. Tidak layak dan tidak pantas satu butir air matamu keluar cuma karena kenikmatan dunia. Betul? Karena kamu hakikatnya mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, rindu kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa engkau buang-buang dengan sia-sia tetesan air mata? Bukan untuk yang engkau cinta dan bukan untuk yang engkau rindu. Cukup Nabi Muhammad yang akan menyaksikan tetesan air mata kita. Cukup Allah yang menerima tetesan tangisan air mata kita. Dunia tidak layak dan tidak pantas menerima air mata jamaah zikir manaqib al-Ghazali. Betul? Dunia tidak layak menerima air mata kalian.
Betul apa tidak? Tapi yang siap menerima adalah baginda Rasulullah. Yang menerima adalah Allah. Jangan menangis di hadapan sesuatu yang tidak mencintaimu. Cukup engkau menangis di pelukan dia yang mencintaimu. Betul apa tidak? Dunia ini cinta sama kita apa kagak? Kagak, hadirin. Kagak. Buktinya mana? Nah, situ ngejar udah sekian tahun tapi dapat kok. Kalau cinta sama dia datang dewek. Betul apa enggak? Loh, yang mencintai saya dan jamaah sudah jelas Allah dan Rasulnya. Betul apa tidak? Allah jelas mencintai hamba-hambanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta kepada Nabi yang kaya Nabi Sulaiman. Oh, selamat datang ini. Bang kan. Agak ngeh kita. Terlalu serius mungkin. Semoga kedatangan beliau menambah barokah bagi kita semua. Amin. Allahumma Amin. Betul apa tidak? Betul. Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah matikan sajalah orang-orang yang enggak beriman kepadamu, yang tidak menyembah kepadamu. Betul apa tidak? Sempat minta seperti itu. Oh, Nabi Ibrahim yang minta, Nabi Ibrahim pernah minta seperti itu. Allah enggak terima. Lalu diberikan pelajaran yang sangat luar biasa oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberikanlah jalan takdir oleh Allah dia untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di saat dia menangis ingin menyembelih putranya, Allah berkata, ya Ibrahim, begitulah rasaku di saat engkau meminta untuk aku membinasakan orang-orang yang tidak iman kepadaku. Mereka memang tidak iman kepadaku, namun mereka adalah ciptaanku. Betul? Begitulah rasanya sekarang kau merasakan bagaimana rasanya berpisah dengan orang yang kamu cintai, yaitu putramu Nabi Ismail alaihi salam. Allah cinta kepada saya dan jamaah. Kalau nggak cinta mohon maaf, lagi biangnya dosa kita, biangnya salah Kita. jangan kita, lalu aja. Bisa bawa saya yang salah situ jadi bawa-bawa. Betul apa enggak? Yang suka lalai siapa? Saya. Jangan ngomong kita. Saya aja ngaku masing-masing. Yang tukang bohong siapa? Saya. Betul? Yang tukang bikin dosa siapa? Saya. Kok masih dikasih nikmat sampai hari ini? Masih dikasih rahmat sampai hari ini? Masih digiring oleh Allah untuk ibadah sampai malam hari ini? Padahal salah banyak, dosa banyak, lalai banyak, tukang bohong iya. Betul apa tidak? Sayang Allah kepada saya dan jamaah. Alhamdulillah. Rasulullah jelas cinta sayang kepada saya dan jamaah. Apa di akhir hayatnya Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Lain sama saya dan jamaah. Kalau mati nanyain anak sama turunannya, abang lu mana, adek lu mana, belum juga kelihatan. Adiknya lagi kerja, lu pulang, suruh pulang buruan. Gua kayak gak sanggup lagi. Pas anak semuanya kumpul, yang empok kumpul, yang abang kumpul, yang adek kumpul, mesen, emaknya mampir menggap-menggap. Lu biar pada akur, nanti kalau gua agak ada, jangan pada berantem baik. Lagi ada gua masih mending ada yang nengahin, kan gua agak ada sampai yang menengahin. Lu kalau pada berantem ntar bagaimana gua di kuburan, lah bagaimana? Jangan lupa kirim-kirim doa, bacain gua Yasin, tahlilin. Ya setahun sekali mah kirim-kirimin gua apa ge. Jangan sampai gua dilupain. Dan pesen mau gua sama lu pada bertiga-tiga ya, Neng, Tong. Jangan sampai lu pada berantem gara-gara tanah belakang rumah. Emang kenapa tanah belakang rumah itu tanah orang, Tong? Jangan dulu. Lain dengan baginda Rasulullah. Mati padahal beliau pemimpin umat seluruh dunia. Kenapa dia nggak mengatakan tahta selanjutnya adalah turunanku? Nggak mengatakan. Yang wajib dihormati adalah turunanku, nggak katakan demikian. Nabi yang memimpin umat adalah enggak gitu. Yang diteriaki ummati, 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 saking cintanya kepada umat, saking sayangnya kepada umat, maka semoga saya dan jamaah kecipratan syafaat beliau. Amin. Allahumma. Saking sayangnya kepada umat, Allah pun merekomendasikan akhirnya apa kata Allah? Al ulama warasatul anbiya. Rasul telah tiada karena kecintaan kepada umat, sayangnya kepada umat, welas kasihnya kepada umat, diturunkan warisannya di segala penjuru, setiap desa,
setiap wilayah diturunkan siapa yang akan mengayomi umat, menyayangi umat, mengasihi umat? Ulama warasatul. Ulama, para pewarisnya Nabi, harus punya kecintaan demikian, harus punya sayangnya seperti sayangnya Nabi kepada umat, harus punya kasihnya seperti kasihnya kepada umat. Itu warisan Nabi. Betul? Maka wajar kalau saya dan jamaah istiqomah nggak berhenti-berhenti, mau musim hujan mau musim banjir puting beliung kemarin puting beliung loh hari ini Sumber Jaya, hampir ada berapa puluh rumah itu ya, atapnya pada terbang. Tridaya Sakti juga ya, Tridaya Sakti itu atapnya pada terbang rumahnya. Atap apa pakai asbes? Iyalah, kalau atap dicor terbang dari mana? Betul apa enggak? Ya kan paling ringan bangun rumah pakai asbes. Pakai genteng merawan bocor, asbes mah nggak rawan bocor, aja yang murah juga. Masa nggak ada gampangan, itu kan begitu. Betul? Berbagai macam yang Allah berikan kepada kita bukan satu buah hal yang perlu kita takutkan, karena memang itu satu buah peringatan buat kita. Bisa jadi bentuk itu peringatan, bisa jadi itu bentuk alamatul hubu kalau kata guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tanda-tanda cinta dari Allah. Kamu yang sedang masa lancar terus dipindahin ke masa sulit, bisa jadi alamatul hub, tanda-tanda cinta Allah sama kamu. Yang lagi sehat, tiba-tiba masa sehatnya diambil diganti dengan masa sakit, sampai dirawat ya. Minta di ceramah sakit gak bangun sakit. Makanya saya nyengir lah ya. Di saat sakit ada 3 perkara diambil sama kita. Orang baru bangun bisa. Beneran rencana saya mau nengokin, nggak taunya udah langsung sehat. Semoga ditambah kesehatannya. Amin. Makanya dia lagi ceramah sakit, ceramah buat dirinya sendiri. Ada 3 perkara yang diambil oleh Allah. Aura, bukannya puncak banget. Rasa, kayaknya minum teh masih pahit. Yang ketiga dosa. Kalau kita ridho, maka dosa nggak balik lagi. Nyoba ridho. Kan nggak ada yang tahu ini baru habis dirawat. Masa sehat dipindah ke masa sakit. Orang beriman nggak ngaruh yang tadi disampaikan seluruh hak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak akan rugi bagi orang-orang yang beriman ditaruh di masa apa saja, tidak rugi. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, di masa apapun tetap berada di dalam kerugian. Masa senang rugi, masa susah tambah rugi, masa muda rugi, masa tua tambah rugi karena tidak punya keimanan kepada Allah. Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan juga beramal soleh. Ini beramal soleh kok, dari rumah berangkat hujan diterjang, gerimis-gerimis kecil dilalui, banjir dilewati. Ustaz Bordi ini banjir loh daerahnya ya, seperti ini. Ini dari rumahnya tuh naik bikin jembatan. Dari rumah bukannya ketek, bikin jembatan. Dari rumah bikin jembatan ke bekas kandang samba. Ya. Motornya tuh taruh jauh dari rumah. Loh ini kan enggak kubur dunia. Enggak dipanggul-panggul tuh motor. Ustaz yang tidak cinta dunia ditaruh di jembatan motornya. Iya. Betul apa enggak? Betul. Ini mah dengan banjir sudah berhiasa. Sudah berkawan dengan banjir, emang daerahnya bawah. Bagaimana bermusuhan dengan banjir? Kayak masuk daerahnya udah kayak lautan. Sampai kemarin sholatin mayat aja di atas air ya dia. Nyolatin mayat tuh di atas air, sakti juga. Nyolatin mayat atas air. Air yang nggak bisa dimakamkan karena air rata, airnya dibawa ke Jawa ya, dimakamkan di Jawa. Memang sudah masanya. Masa musim penghujan. Ya sudah, nggak perlu ada yang disalahkan. Ini gara-gara siapa? Gara-gara si anu, nggak ada gara-gara apa. Oh, gara-gara bulan ini nih, nggak ada bulan apa gitu Tuhan menurunin hujan. Emang siapa mau ngelarang? Gila, ada yang ngaruh-ngaruhin. Ngerti ngaruh-ngaruhin nggak ada? Ntar lu jangan hujan dulu, nggak terserah gua. Yang punya kuasa gua, yang nyiptain gua, betul apa? Untung aja aku kagak ngambek kan.
Ngambek kan ditabok pakai petir jauh. Iya kalau yang turun cuma 2, kalau 500 bintang 2. Semoga kita yang kumpul malam hari ini dijadikan termasuk orang-orang yang beriman dan beramal